Pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan program One on One bersama saya Fani Imaniar, dan kita akan kembali membahas terkait dengan bagaimana persidangan yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dan juga sang istri Putri Chandrawati yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan kalau kita melihat bagaimana rekam persidangan beberapa minggu belakangan ini, ada beberapa kesaksian yang muncul dari para saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan yang tentunya membuka berbagai macam spektrum baru. Tidak hanya apa saja yang sudah dijabarkan dalam berita acara pemeriksaan dan juga disampaikan oleh para terdakwa dan juga saksi dalam persidangan, tetapi ada hal-hal lain yang tentunya bisa menjadi pertimbangan untuk majelis hakim dalam memutuskan vonis bagi para terdakwa di akhir tahapan persidangan. Dan salah satu kesaksian dari para saksi ahli tersebut yang menjadi salah satu perhatian dari publik adalah dari kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Mustafa, yang sempat juga dihadirkan dalam persidangan dan sedikit membuka sekali lagi perhatian kita semuanya akan seperti apa atau seperti apa kejadian atau motif yang mendasari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini. Ya, selamat malam, selamat hari baik Profesor Mustafa. Selamat malam. Saya panggil Prof aja ya, Prof ya. Prof, kalau misalnya kita lihat dari bagaimana jalannya persidangan, kemudian juga menakar kesaksian yang Prof berikan gitu sebagai salah satu saksi ahli dalam persidangan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, yang bikin saya penasaran adalah ketika kita tahu pelecehan, kekerasan atau perkosaan yang terjadi atas Putri Chandrawati di Magelang ini menjadi salah satu alasan yang membuat para terdakwa, khususnya Verdi Sambo ini melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tapi di situ Prof mengatakan sanksi. Boleh dijelaskan, Prof? Begini, satu penjelasan yang biasa dilakukan oleh ilmuwan harus berdasarkan informasi yang cukup. Tidak cukup hanya berdasarkan satu informasi. Kemudian informasi tadi juga harus konsisten, ya, menyangkut apa yang dialami oleh Putri Chandrawati memang terjadi, tetapi apa dia, nah itu kan kemudian informasinya ada informasi mengatakan mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu satu definisi yang luas sekali rentangnya gitu kan. Menyiuli perempuan yang lewat saja sudah bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Kemudian ada lagi istilah yang dipergunakan kekerasan seksual. Berganti ya Prof waktu itu ya. Kemudian dipergunakan lagi perkosaan. Jadi itu juga baru muncul di persidangan. Butuh konsistensi yang mana sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu perlu ada informasi tambahan, saksi misalnya. Dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang mendukung pernyataan adanya pelecehan seksual, kekerasan seksual, atau perkosaan. Nah, kalau memang terjadi perkosaan misalnya, penyidik atau polisi yang memperoleh laporan akan meminta adanya visum. Ya, apakah betul terjadi perkosaan? Nah, ini visum juga tidak ada. Bahkan di dalam kesaksian saya mempertanyakan, saya heran seorang jenderal yang pernah berkiprah di Bareskrim kok tidak berusaha memperoleh visum ketika mengajukan klaim aduan tadi ya, pengaduan ada perkosaan. Tapi itu SOP-nya sebenarnya ya Prof ya? Selalu. Jadi kalau ada laporan perkosaan itu polisi meminta visum. Dan Verdi Sambo harusnya tahu ya sebagai salah satu penyidik senior. Tapi memang kadang-kadang polisi itu ada yang proaktif, ada yang tidak. Misalnya di DKI, di Polda Metro pernah dibikin satu kerjasama dengan RCM, ya, membangun namanya The Crisis Center. Jadi kalau ada perempuan melaporkan sebagai korban perkosaan, dikirim langsung ke RCM, jadi tahu harus kemana gitu. Jadi dari RCM kemudian diperiksa, kemudian nanti dari RCM akan memberikan laporan gitu. Jadi sebaiknya di setiap Polres, karena sekarang juga rumah sakit ada di mana-mana gitu, itu dibuat. Jadi biar pelapor ini mempunyai informasi dia harus kemana. Jangan hanya meminta mana visumnya, tapi polisinya harusnya juga ikut
mengantar lah Oke. korban. Berarti ada asumsi di sini, either dari penyidik atau ya katakanlah aparat yang menangani kasus ini tidak melaksanakan SOP-nya, tidak tahu informasi Iya. apa yang harus dilakukan, atau ada kecenderungan atau lagi-lagi ada asumsi kita buruk sangka bahwa memang ini sengaja dibuat sedemikian rupa Ya. untuk menutupi apa yang terjadi sebenarnya, Prof. Karena biasanya begini, secara prosedural laporan mengalami kejahatan itu kan dilaporkan ke Polres atau Polsek setempat. Iya. Peristiwanya di Magelang dilaporkannya ke Bareskrim. Kemudian Harusnya kan di untuk Jogja. perkosaan itu butuh waktu yang relatif pendek bagi dokter untuk mengetahui ada tidaknya tanda-tanda perkosaan. Batasannya ada nggak sih, Prof? Saya Visum lupa, tapi nggak lebih dari 1 hari. Oh, oke. Jadi Tapi harusnya yang pemeriksaan standar. Mm-mm. Tapi kalau pemeriksaan DNA lebih lama lagi. Oh, gitu. oke. Jadi harusnya bisa sebenarnya Harusnya bisa. dilakukan pemeriksaan Betul. DNA tersebut ya, tapi tidak dilakukan atau Tidak tidak dibeberkan. dilakukan. Di berita Kemudian- acara pemeriksaan, Prof juga baca kan? Ya, Tidak ada pemeriksaan DNA. tidak ada informasi tentang selain pernyataan pelecehan seksual, kekerasan Oke. seksual dan seterusnya gitu. Bahkan kalau ada kekerasan seksual kan harusnya ada tanda-tanda Betul. perlukaan atau paling tidak lebam atau kemudian biasanya juga perempuan melakukan perlawanan ada goresan di pelaku. Iya, betul. Kemudian atau baju robek segala macam ini nggak ada informasi itu nggak ada. Tidak ada berita Nggak acara ada. pemeriksaan. Oke, ini yang menjadi salah satu pertanyaan lagi. Tapi Prof, kalau kita bicara mengenai motif seperti itu, ketika laporan dari Putri Chandrawati ini yang menjadi alasan kenapa Verdi Sambo emosi, kemudian akhirnya merencanakan pembunuhan Ya. terhadap Brigadir Joshua. Ya. Tapi kalau kita baca, kalau dari kacamata Prof, dari kacamata kriminologi, secara logika, apakah laporan seperti itu bisa membuat seorang manusia seemosi itu sampai akhirnya merencanakan pembunuhan? Ya. Jadi laporan pelecehan seksual itu yang kemudian mendorong emosi dari Verdi Sambo. Dan tindak lanjut dari pengetahuan tadi tergantung memang dari kepribadian dan juga tergantung dari pengetahuan yang dia miliki. Oke. Ada kalau itu dianggap menodai harga diri, Dari istri. ada suku-suku di Indonesia itu yang kemudian itu menempatkan sebagai keadaan yang serius, gitu. Ya. Kemudian ada yang menuntut harus melakukan pembalasan terhadap orang yang telah menodai harga diri pribadinya maupun keluarganya. Ada Diselesaikan secara adat gitu ya, secara. Jadi memang tuntutan dari adat. Kalau kamu mengalami keadaan-keadaan begini harus melakukan pembalasan. Ya, misalnya kalau di Sulawesi Selatan itu ada namanya Asal Verdi Sambo. Siri Ripaka Siri. Siri Ripaka Siri. Tetapi di dalam menanamkan nilai siri tadi ada juga mekanisme penyelesaian konflik sebelum melakukan pembalasan dendam. Seperti Seperti misalnya kalau sama-sama orang Sulawesi Selatan misalnya, bagi orang yang telah menyebabkan orang lain kehilangan harga diri, itu sadar akan memperoleh pembalasan dendam karena sama-sama belajar nilai Ya, adat itu tentang ya. siri tadi. Nah, dia bisa minta bantuan kepala adat untuk mendamaikan. Oke. Jadi Gitu. ada prosesnya ada ya. mekanisme perdamaian yang sekarang Tidak orang bisa sering main sebut, hakim sendiri. iya, orang sebut sebagai restoratif justice. Tapi sayangnya nilai norma ini memudar ketika struktur pemerintahan daerah itu diseragamkan. Oke. Hukum peradilan adat dihapus. Jadi berganti hukum Indonesia. Berarti hukum nasional yang notabene hukumnya orang barat. Gitu. Oke, kalau tapi dalam hukum orang barat ini yang kita gunakan di Indonesia sendiri kan juga ada prosedurnya, Prof. Main Ya. hakim sendiri tidak Ya. dibenarkan. Ya, jadi paling begini, kalau di dalam konstruksi hukum pidananya akan dicari hal-hal yang meringankan. Gitu. Ini bisa menjadi alasan untuk meringankan Sambo. Zaman Belanda ketika siri murni harus dinilai betul murni, itu kemudian sebagai hal yang meringankan zaman Belanda ini. Oke. Gitu. Tapi kalau sekarang, Prof. Kalau sekarang karena tadi
menganggap Indonesia itu satu ciri, ya, realitas-realitas lokal, realitas-realitas adat itu tidak dipertimbangkan lagi. Oke. Walaupun di dalam KUHP, hakim wajib mempelajari hukum yang hidup di masyarakat, tapi sering sekali ini nggak menjadi perhatian gitu loh. Nah, yang dilakukan oleh Verdi Sambo itu, Prof. Jadi dari kacamata apa ya, ingin membela harkat dan martabat istrinya secara adat atau secara budaya yang dia anut, atau bisakah emosi tersebut yang muncul yaitu dijadikan alasan untuk membunuh, bisa memperingan dia karena ya lagi emosi ingin membela harkat dan martabat istri? Pembunuhan berencana begitu, Prof? Pembunuhan berencana. Jadi begini, Bisa. ketika dia dibesarkan oleh nilai syiri tadi, itu kemudian difilter ketika dia menjadi polisi. Pendidikan polisi kan mendidik untuk taat hukum nasional, gitu loh. Dan itu dia lakukan sepanjang karir dia sampai dengan terjadi peristiwa itu. Iya. Sehingga ketika dia menghadapi keadaan yang dia anggap sebagai syiri, ternyata dia lebih cenderung menggunakan emosi adatnya daripada emosi rasional sebagai polisinya. Tapi itu common di kalangan warga kita, manusia biasa? Biasanya itu dilakukan oleh, dalam penelitian ya, yang berusia muda. Ya, kalau sudah dewasa ke tua gitu, Jenderal Bintang 2 misalkan? biasanya sudah lebih bisa mengendalikan emosi biasanya. So, what happens? Iya, itu dia. Apa yang terjadi pada Sambo Mungkin sampai? gini, di dalam organisasi polisi, dia menduduki suatu jabatan menyebabkan dia merasa powerful. Oh, karena sudah terbiasa melakukan terbiasa. hal-hal seperti itu. Iya, jadi setiap kali dia melakukan perintah, tidak ada yang berani melawan. Pokoknya apa kata dia selalu akan terjadi. Baik. Kedudukan dia itu yang menyebabkan dia merasa beyond the rule, beyond the law. Gitu I can loh. get away from Iya, this. iya. Baik, bicara mengenai jabatan, Prof, ada yang juga ingin saya tanyakan terkait dengan ini begitu banyaknya kesaksian dari katakanlah bawahan Sambo atau mereka yang terseret dalam kasus Sambo ini yang merupakan bawahan dari Irjen Pol Verdi Sambo seperti itu. Tapi jawabannya tahan dulu ya, Prof ya. Oke. Kita akan sambung pemirsa. Program One on One akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya juga Prof. Mustafa selaku kriminolog dari Universitas Indonesia yang juga menjadi saksi ahli dalam persidangan atas terdakwa Verdi Sambo. Prof, kita lanjutkan lagi ya, tadi ada poin yang menarik yang sudah Prof sampaikan di segmen sebelumnya terkait dengan jabatan tinggi milik Verdi Sambo ini menjadi salah satu katakanlah mungkin bisa menjadi salah satu faktor kenapa Verdi Sambo sampai berani melakukan pembunuhan tersebut berdasarkan emosi. Dan yang kita juga yang Prof juga sampaikan dalam persidangan adalah ketika banyaknya orang-orang yang kebetulan jabatannya ada di bawah Sambo ini juga ikut serta terseret dalam kasus tersebut karena takut oleh Verdi Sambo. Dan semakin saya kutip, Prof, semakin tinggi jabatan seseorang maka akan semakin kecil pula yang jabatannya jauh di bawahnya menolak perintah. Ini bisa jadi alasan untuk memperingan mereka yang jabatannya di bawah Sambo atau tidak? Bisa. Karena kan ada ketakutan untuk tidak melaksanakan perintah. Gitu. Apalagi yang Eliezer itu kan pangkatnya paling Kecil bawah. banget ya. Masih barangkali belum 2 tahun ya jadi polisi gitu kan. Sehingga dia keberanian untuk menolak perintah itu menjadi lemah sekali. Gitu. Katanya ada jiwa korsa juga, Prof. Jiwa korsa, karena memang itu yang ditanamkan di dalam organisasi polisi yang semi militer. Kalau diperintah siap laksanakan itu kan. Walaupun perintahnya nggak benar. Iya, walaupun di dalam peraturan polisi, apakah perkap sekarang istilahnya macam-macam gitu. Peraturan Kapolri. Anggota polisi bisa menolak perintah atasan yang dipandang melanggar hukum. Tapi itu kan secara tertulis dalam realitas konkret
Kadang-kadang asal ada suatu keadaan yang dia menyebabkan mau menolak nggak berani gitu. Karena Tapi terlalu jenjang tinggi. kepangkatannya terlalu jauh Iya, gitu loh. bintang 2 melawan Barada begitu ya. Ya. Tapi itu hanya ada di kalangan kepolisian atau juga militer, atau sebenarnya memang kita sebagai manusia, sekali lagi dari perspektif Anda sebagai kriminolog, Prof, memang ada tendensi seperti itu, takut sama yang punya jabatan lebih tinggi, takut untuk menolak perintah Biasanya dari yang... begitu, hubungan atasan bawahan apabila nggak seimbang, itu bawahan itu bisa aja yang kemudian tidak berani menolak perintah dalam Walaupun kita keadaan punya apapun, idealisnya sendiri gitu. atau idealisme sendiri. Kecuali yang di bawah itu mempunyai rasionalitas yang barangkali relatif tinggi, kemudian dia bisa mempengaruhi atasan bahkan. Oke. Jadi mengingatkan, bukan dalam rangka, bukan memerintah atasan, tapi mengingatkan atasan. Ini Kalau tidak nggak benar. begini, kita akan begitu. Oke. Itu biasanya kalau memang ada keberanian mengatakan sesuatu secara rasional, atasan yang rasional juga akan menerima saran dari bawahan tadi. Tapi di dalam organisasi yang militer, semi militer itu saran dari bawahan itu hampir Diindahkan, iya. tidak diindahkan. Tuh, tapi kalau yang sipil biasanya masih ada peluang. Bisa negosiasi. Kecuali yang memang sifatnya otoriter gitu ya. Oke. Termasuk yang sudah ikut katakanlah kan ada beberapa bawahan dari Verdi Sambo yang hubungan kekerabatannya atau hubungan personalnya kan lebih dekat ya, Prof. Ikut lebih lama, kemudian juga sudah ada ikatan yang terjalin lebih lama seperti itu. Ini tidak bisa jadi semacam pertimbangan, Prof, gitu. Kan katakanlah gini, hubungannya sudah dekat, kok nggak bisa influence Verdi Sambo untuk tidak melakukan tindak pidana itu? Karena tadi posisi yang terlalu jauh, jabatan yang terlalu jauh. Kalau misalnya yang pertama siapa yang diminta melakukan Reki itu berani, saya nggak berani. Itu barangkali pengalaman kerja dia lebih lama dibandingkan Eliezer. Dan dia sudah menjadi ajudan lebih lama. Betul. Jadi dia mempunyai pengetahuan bahwa kalau dia menolak dengan alasan yang bisa diterima ya aman-aman saja. Sementara Eliezer tidak punya pengetahuan masih baru lama itu. Baik, tapi lagi-lagi ini bisa menjadi alasan untuk memperingan terdakwa lainnya. Yang diperintah bisa. Oke, termasuk Kuat Ma'ruf, termasuk Kuat Ma'ruf bisa, ya. Dan juga orang-orang atau aparat kepolisian yang tersangkut obstruction of kalau justice. Kalau aparat yang melakukan obstruction of justice itu ya kemudian pangkatnya relatif sudah tinggi. Nah, ya kan? Ada brigjen, ada kombes, ada apa segala macam, harusnya bisa lebih rasional untuk mengatakan menolak itu harusnya sudah bisa dilakukan dari awal. Tapi ini kembali tadi barangkali karakter dari Verdi Sambo ketika menjadi pimpinan yang tidak mengenal kompromi itu barangkali juga berpengaruh. Itu juga harusnya digali juga gitu. Utang budi juga bisa menjadi alasan, Prof. Utang budi bisa menjadi alasan. Ya, yang mereka misalnya karir yang dibantu oleh Verdi Sambo, dibiayai hidupnya oleh Verdi Sambo. Soalnya ini juga kelihatan tidak hanya di kalangan para kepolisian yang sesama polisi, tetapi juga ART sipil gitu, ART, kemudian juga supir ya tadi ya. Ini juga terlihat saya nggak tahu, soalnya saya juga awam, saya tidak tahu apakah ini karena takut atau karena memang loyal ya secara personal karena dekat gitu. Jadi banyak kemungkinan. Kan kalau melihat informasi yang beredar itu kan justru hubungan antara Verdi Sambo Putri dengan para ajudan itu katanya kekeluargaan, gitu kan? Artinya ini menimbulkan perasaan jiwa porsa yang lebih kuat lagi daripada sekedar anggota polisi. Jabatan. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya hubungan personal yang lebih dekat gitu antar individu, ini justru bisa menjadi alasan kenapa kita mau ikut serta dalam tindakan tersebut, walaupun kita tahu kalau salah ya, Prof. Karena komunikasinya juga dari informasi yang terungkap di persidangan, ketika ada yang membuka file percakapan, menyebut Verdi Sambo itu Bapak. Oke. Padahal kalau dalam kehidupan sehari-hari polisi yang masih baru, kalau tidak menyebut komandan, dan benar. Atau kemudian kalau jenderal ya jenderal, ini sudah menyebut Bapak, berarti kedekatan emosionalnya lebih tinggi sehingga kemungkinan penolakannya juga lebih
tinggi ketika diperintahkan yang melanggar hukum. Kalau kayak gitu tetap bisa jadi alasan untuk memperingan, Prof? Bisa. Masih tetap bisa Karena ya? memang bukan niat dari orang tersebut. Tapi bagaimana cara membedakan antara loyalitas, takut dengan perintah atasan, atau karena ya dia memang pengen mau aja untuk melaksanakan pembunuhan tersebut gitu? Ada kepentingan nggak? Gitu. Karena kan yang memperoleh manfaat dari peristiwa itu siapa? Antara Eliezer dengan Yosua kan tidak ada informasi ada konflik. Iya, betul. Jadi alasan untuk membunuh karena kepentingan pribadi tidak ditemukan. Oke, jadi gugur ya tadi ya untuk karena kepentingan pribadi tersebut. Kalau ada persaingan di belakangnya baru itu bisa menjadi salah satu faktor. Ada informasi tentang persaingan baru bisa dipertimbangkan gitu. Ada konflik secara pribadi lah. Tapi ini juga kayaknya tidak digali lebih lanjut ya di berita acara pemeriksaan terkait dengan kan Yosua dalam kesaksian dari pengacara keluarganya mengatakan ada dinamika yang terjadi tanda kutip dalam antar ajudan tersebut. Ada geng lama sama geng baru, kemudian Yosua merasa terancam. Itu juga nggak digali. Gitu. Karena kan dari media sosial, dari pengacaranya Yosua yang informasinya nggak jelas dari mana, gitu kan. Tapi kalau menurut Prof, itu harusnya ada nggak? Harusnya digali. Gitu. Makanya tadi saya mengatakan ahli itu harusnya dilibatkan dalam proses awal. Sehingga ketika dia melihat ini ada kurang informasi, coba digali. Gitu. Dan seharusnya para penyidik tahu dong kalau misalnya ini ada begitu. Yang jangan kemudian sudah jadi baru tanya gitu loh. Jadi untuk membuat terang perkara itu harus dilibatkan dalam proses. Kalau psikolog dia mempunyai protap metodologi, dia harus diberi kesempatan untuk melakukan asesmen secara langsung. Gitu. Why do you think, Prof? Maksudnya ini memang karena miss dari penyidiknya atau sengaja tidak digali lebih lanjut? Mungkin karena miss aja gitu. Pengetahuan tentang bagaimana pembuktian ilmiah itu yang masih kurang gitu. Di Indonesia? Terutama yang tidak baku. Kriminolog kan tidak baku. Gitu lah. Kasus seperti ini sempat ada, Prof, sebelumnya di Indonesia? Saya pernah 5 kali kalau misalnya menjadi ahli menggunakan teori-teori kriminologi. Jadi harusnya ada dong. Harusnya ada, karena misalnya gini, ini kan kemudian menjadi kasus, ya kan? Untuk mempelajari kasus ini secara kriminologis yang dapat dipertanggungjawabkan butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Tapi kan untuk cek and recheck, dan itu kan butuh biaya. Gitu. Dan untuk P21 kan juga durasinya kurang dari 6 bulan, Prof. Iya, gitu. Oke, mungkin ini. Karena itu saya hanya diberi kronologi, gitu kan. Kemudian saya kasih analisa berdasarkan kronologi. Kadang-kadang saya memberikan informasi kurang. Kadang-kadang tergantung juga dari penyidiknya. Karena ada juga penyidik yang kemudian saya berdiskusi. Ada nggak informasi ini? Oh, nggak ada. Ada informasi ini ya? Nggak ada. Ada informasi ini? Nggak ada. Oke, apalagi Prof yang janggal dari BAP itu? Ya sebetulnya Prof baca. Karena lebih fokus kepada pembunuhan berencananya, maka latar belakang di Magelangnya kurang digali. Gitu. Padahal itu sebenarnya kuncinya. Di situ bisa menjadi faktor yang meringankan, asal jelas. Meringankan siapa? Bagi bagi perencana maupun bagi Eliezer. Tapi untuk Ferdy Sambo dan Putri. Ya, tapi dia yang menjadi faktor pemberatan juga ada. Seorang jenderal polisi, Bareskrim, pernah di Bareskrim, merencanakan. Itu kan perencanaan kategori yang lebih berat daripada pembunuhan biasa. Gitu. Tapi paling enggak itu bisa sedikit mengurangi. Oke. Jadi pertimbangan hakim ya lagi-lagi. Tapi yang masih saya penasaran sampai dengan saat ini atau mempertanyakan gitu, apakah ketika seseorang emosi itu bisa merencanakan pembunuhan? Orang emosi bisa aja. Bisa saja. Makanya kan gini, dibedakan antara pembunuhan berencana, pembunuhan tidak berencana. Kalau tidak berencana kalau kan yang tidak berencana, si emosi spontan saat itu, tanpa ada jeda, tanpa ada intervensi apapun. Jadi langsung ketika dia merasa emosi langsung menyerang. Kalau ini ada jeda? Ada jeda waktu untuk berpikir. Atau bisa menurunkan emosinya, begitu bisa ya? menurunkan emosinya. Tapi tidak dilakukan? Bahkan tidak dilakukan, bahkan
penuntut umum bertanya, apakah mungkin orang yang emosional itu masih sempat pergi main badminton gitu kan? Nah itu artinya kan ada cukup waktu memang untuk memikirkan, Mendingin kepala. iya, saya melakukan atau tidak itu kan Atau cukup hal yang lebih penting lainnya, gitu. minta visum tadi ya Iya, Prof ya. Tapi ya ini bisa menjadi salah satu Sehingga lagi-lagi ya. makanya yang peristiwa di Magelang itu menjadi sesuatu yang misteri karena Tapi- barangkali juga faktor lain, bukan Baik. pelecehan seksual, Faktor tapi lain karena, itu. karena nggak ada informasi. Oke, gitu. faktor lain itu mungkin kalau misalnya dari apa ya, katakanlah teori kriminologi, apakah bisa katakanlah diselidiki gitu. Faktor lain apa lagi gitu yang bisa mendasari seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana. Tapi lagi-lagi tahan dulu ya Prof, jawabannya kita akan gali lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Program One on One akan kembali setelah jeda berikut. Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya narasumber kami hari ini Profesor Mustafa selaku kriminolog dari Universitas Indonesia. Prof, satu pertanyaan. Kalau yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini dan juga Putri Chandrawati ya, apakah memang bisa masuk kategori sebuah pembunuhan berencana? Ya, dari informasi yang diberikan kepada saya yaitu kronologi peristiwa, jelas ini suatu keadaan pembunuhan berencana. Karena secara konsisten Verdi Sambo mengatakan ini ada hubungannya dengan peristiwa di Magelang yang menyebabkan kehormatan keluarga saya dan saya itu tercemar. Dinodai. Gitu. Tapi apa sih parameter yang membedakan antara pembunuhan secara spontan dengan berencana selain karena namanya ya berencana? Kalau yang tidak berencana dulu, ketika dia marah langsung melakukan tindakan pembunuhan. Ya. Bahkan yang terbunuh itu sering sekali provokatornya. Yang mancing emosi. Ya, jadi misalnya dalam kekerasan rumah tangga, seorang perempuan sering dianiaya oleh suami, gitu kan? Dalam suatu keadaan tertentu, ya, dia sudah tidak tahan terhadap penganiayaan tadi, yang biasanya dia terima saja. Dan situ kemudian timbul perasaan marah. Dan kemudian dia berusaha untuk menghentikan penganiayaan tadi. Mengambil benda apapun untuk menghentikan, tujuannya itu. Tapi di tempat? Di tempat. Kalau diracun? Itu juga. Gitu. Berencana? Jadi kepegang pisau atau kepegang gunting, kepegang apa untuk kemudian melakukan bukan penyerangan, tapi sebetulnya menghentikan. Karena ini kan diserang terus, dilawan. Gitu. Kemudian yang pelakunya meninggal. Dari situ bahkan dari penelitian dihasilkan semacam dalil. Semakin keras provokasi, semakin besar kemungkinan provokatornya meninggal. Dalam peristiwa pembunuhan tidak berencana tadi. Dan yang namanya provokasi itu ternyata setiap orang, setiap suku mempunyai konsep berbeda. Gitu. Misalnya kalau kita bicara Sulawesi Selatan deh, Prof. Ya. Sulawesi Selatan salah satu subsukunya adalah Mandar. Orang Mandar itu dipegang kepalanya dianggap penghinaan. Jadi itu merupakan provokasi yang kuat. Bagi orang lain beda lagi gitu. Gitu. Dan menurut suku Mandar itu bisa saja dibunuh. Ya, dianggap sebagai penghinaan. Orang Madura mengawini janda tanpa minta izin bekas suami. Jadi itu dianggap macam-macam gitu kan. Jadi macam-macam, setiap suku mempunyai parameternya sendiri ya. Nilai norma yang berbeda gitu. Nah, kalau pembunuhan berencana ada nggak sih Prof, durasi yang ada jeda waktu gitu. Untuk berpikir. Berapa lama, Prof? Relatif itu waktunya. Jadi misalnya ketika tadi mau melakukan perlawanan terhadap penyerangan, ya kan? Ada bunyi petir. Biasanya orang kaget gitu kan. Kaget itu memberikan kemungkinan dia untuk berpikir. Atau kemudian ketika ada di
sudah kepegang suatu senjata, apapun yang kepegang, pas mau melakukan tindakan perlawanan tadi, ada orang gedor pintu atau bunyikan bel, terdistraksi. Iya, ada distraksi di situ ya. Itu kemudian ada jeda waktu. Nah, kalau Verdi Sambo ini sebenarnya distraksinya banyak ya, Prof ya. Waktunya panjang gitu. Okay. Karena ada penelitian-penelitian yang mengumpulkan berkas acara dalam kurun waktu 2 tahun, 1 Januari 31 Desember, selama kurun waktu 2 tahun untuk peristiwa pembunuhan dipelajari. Ya, kemudian tadi muncul satu teori victim precipitated homicide, pembunuhan yang dipicu oleh korbannya yang mati tadi. Dalam situasi yang amat sangat situasional tadi, bukan berencana gitu. Itu cukup besar. Ada 20% kasus pembunuhan yang terjadi. Gitu. Nah, tapi kalau pembunuhan berencana yang dipicu tadi oleh ya katakanlah kalau misalnya kita sebut gitu Verdi Sambo, ini kan bisa saja kita kategorikan sebagai mendapat provokasi tanda kutip dari Yosua gitu kan. Dan ada waktu cukup panjang untuk berpikir. Karena dari penelitian yang tadi yang berkas perkara ini di Amerika itu kemudian dia temukan harus dilakukan di dalam puncak kemarahan dan tidak ada distraksi apapun. Gitu. Makanya kenapa dari semua kasus tadi. Tapi bisa nggak sih Prof ketika kita mendengar kesaksian sendiri juga sih dari terdakwa Verdi Sambo sendiri, karena emosinya begitu besar begitu, kita jadi berpikir tingkat manajemen emosi dari yang bersangkutan ini Verdi Sambo dipertanyakan berarti seperti apa sehingga ya tadi emosi sampai bisa membuatnya gelap mata gitu untuk melakukan pembunuhan berencana. Tanggapan Prof gimana? Ya, ada kesaksian dari ahli psikologi forensik bahwa memang dia ada kecenderungan emosional tadi lebih kuat gitu. Itu kesaksian dari ahli forensik. Apsifor ya. Emosional, jadi emosinya bisa menutup logika. Tapi bisa jadi jenderal bintang 2, Prof. Ya, itu anehnya. Secara logika tadi mungkin dia ketika melaksanakan tugasnya menjadi orang yang memang tidak ada yang berani menghalangi. Gitu loh. Takutnya ini bukan kasus pertama. Ya, kita nggak mau buruk sangka lagi-lagi ya, dan maksudnya biar tidak lepas juga dari kacamata atau kasus pembunuhan berencana ini. Tapi ketika kita melihat ada seorang jenderal bintang 2 yang ternyata kondisi emosionalnya ya nggak beda jauh sama saya gitu sebagai warga biasa gitu. Bisa saja emosi menutup logika, kemudian secara impulsif melakukan sesuatu. Berarti tidak, ya katakanlah mungkin saja ada aparat-aparat kepolisian lainnya, jenderal-jenderal yang lainnya gitu, rekrutmen lainnya di dalam tubuh kepolisian yang juga seperti itu kondisinya dong. Kita assessment yang dilakukan. Mungkin gini, rekrutmen sudah bagus. Tapi pembinaannya kemudian terabaikan, gitu. Karena kan orang bisa berubah, ya. Rekrutmen bagus, tapi pembinaannya dan kemudian pengalaman kerjanya menyebabkan manajemen emosinya menjadi lemah. Karena padahal misalnya ada, baik. Misalnya gini, jabatan Kadif Propam itu powerful. Very. Ketika powerful itu kemudian dia merasa nggak ada orang berani melawan saya, gitu. Kontrolnya pun tidak ada ya, Prof. Kan hasilnya ada atasan, Irwasum gitu kan, tapi ya tadi betul-betul powerful. Karena dia polisinya polisi gitu kan. Interesting. Jadi banyak spektrum lagi-lagi ya Prof ya dalam kasus ini ya. Yang juga saya ingin tanyakan mungkin reaksi dari Prof sendiri ketika Prof mengatakan dalam persidangan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Sementara terdakwa sendiri Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati berkeras. Ini bukan pembunuhan berencana, ini spontan karena emosi belaka. Kalau spontan emosi belaka itu harus dilakukan seketika ketika dia memperoleh informasi bahwa Putri itu mengalami pelecehan seksual. Tapi kan dia nggak ada berada di tempat ketika pelecehan seksual terjadi. Dia memperoleh informasi, saya perlu cek lagi apakah Putri menelpon dulu atau setelah tiba di Jakarta baru bercerita, itu kan jeda waktunya cukup panjang gitu.
Tapi di berita acara pemeriksaan sendiri juga dikatakan bahwa Putri ceritanya di Jakarta ya, Prof ya. Ya lagi-lagi dia bercerita ada kasus di Magelang itu di dalam kronologi diuraikan. Dia mengaku begini. Gitu. Tapi ya tadi tidak dilakukan atau apa ya visum atau prosedur yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian seperti itu. Tapi lagi-lagi Prof, dari perspektif kriminologi dan apalagi kalau misalnya kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi mungkin bisa kita lihat dari luar negeri seperti itu. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini mungkinkah terjadi? Apakah memang tidak ada kejanggalan-kejanggalan apalagi yang ditemukan tapi tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, Prof? Sayangnya seperti itu karena tadi Prof sendiri mengatakan kasus ini penuh masih banyak misteri, ya Prof, yang belum terbuka ya Prof. Jadi yang karena alasannya adalah peristiwa di Magelang, nah menggali informasi peristiwa di Magelangnya ini yang kurang cukup. Karena barangkali tadi konsentrasinya kepada pembunuhan. Oke. Gitu Walaupun kan? kalau misalnya dikatakan yang tahu soal perkosaan itu cuma Putri dan juga Joshua. Kemudian yang kedua, Yoshuanya sudah meninggal. Gitu kan? Sehingga secara hukum ya nggak bisa diperiksa lagi. Gitu. Tapi untuk memperjelas peristiwa di Duren 3 harusnya dia tetap digali. Harusnya gitu. Kalau di situ gimana Prof? Tadi selongsong peluru, terus kemudian posisi dari para terdakwa itu sendiri, Eliezer, kemudian juga Verdi Sambo yang ada atau tidak adanya sarung tangan yang juga masih jadi perdebatan. Selongsong ditemukan gitu kan memang. Kemudian dilaporkan itu disebar secara sengaja. Kemudian kalau sarung tangan kan memang ada video yang awal yang ketika Verdi Sambo turun dari mobil, pistolnya jatuh, diambil tuh dia menggunakan sarung tangan. Sehingga persoalannya adalah kenapa ketika di video yang kemarin ditayangkan kok tidak pakai sarung tangan itu kemudian harus digali lagi, ada cocokin. yang dialterasi apa tidak nih? Ini video di mana? Ini video di mana? Jam berapa? Ini jam berapa? Oke, takut itu ya. harus nyambung gitu. Karena masih menyangkut obstruction of justice, ditakutkannya, dikhawatirkannya ada alterasi alat bukti terutama rekaman CCTV tersebut ya Prof. Apalagi kan misalnya gini, yang melakukan pemeriksaan adalah polisi, ahli digital forensiknya juga polisi gitu kan. Jadi di negara-negara lain itu DFI atau Inavis itu orang-orang sipil. Biar netral, tidak ada kepentingan di betul-betul dia karirnya sebagai seorang ahli yang sipil, bukan. Baik Prof. Kita akan gali lebih lanjut ya karena masih ada lagi nih pertanyaan untuk Profesor Mustafa masih terkait dengan persidangan atau kasus pembunuhan berencana ini atas Brigadir Joshua. Tapi One on One akan segera kembali pemirsa setelah jeda berikut. Kita akan gali lebih lanjut dalam segmen berikutnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One. Saya ingin tertarik lagi menggali terkait dengan motif yang mendasari adanya tindak pembunuhan berencana di di atas terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini, Prof. Ketika dalam persidangan Profesor Mustafa mengatakan bahwa ada kemungkinan kebohongan yang terjadi saat Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo atau tindak pelecehan, kekerasan, pelecehan / kekerasan / perkosaan karena gonta-ganti selama proses persidangan ini dilakukan. Tadi kebohongan ya, tapi lagi-lagi ini menjadi salah satu pertanyaan sih. Apakah memang benar-benar ada atau tidaknya? Seperti apa, Prof? Jadi saya mengatakan begini. Ini ada hubungannya dengan peristiwa di Magelang. Tapi peristiwa di Magelang belum bisa disimpulkan. Apa? Karena informasinya baru dari Putri. Informasi yang lain-lain yang dikejar oleh advokatnya Sambo atau Putri, ya, apakah kasur yang acak-acakan, kemudian orang lain, saya lupa Susi melihat dia ada di lantai dan seterusnya tidak cukup menjadi alat bukti, nggak cukup.
Apa saja sih Prof yang alat bukti yang harusnya ada gitu ketika kita ingin membuktikan bahwa ada tindak perkosaan? Kalau perkosaan ya harus ada pembuktian terjadinya persetubuhan Oke. yang dipaksakan. Mhm. Dan biasanya ada unsur kekerasan di sana. Mhm, mhm. Karena memaksakan, Karena memaksakan. Gitu. visum. Kemudian barangkali spermanya bisa dicari segala macam gitu loh. Karena biasanya kalau visum yang segera dilakukan, dokter akan mencari jejaknya tadi. Oke, berarti makanya harus dilakukan secepat mungkin ya Iya. Prof ya. Walaupun sebetulnya sudah cukup lama, DNA masih bisa Ada. dipakai untuk membantu. Ada nggak jejak-jejak? Di kuku pun juga bisa dicari Ya, kan di ya kuku Prof pun ya. bisa dicari. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya kesaksian dari orang-orang sendiri, misalnya tidak ada yang menyaksikan dengan pandangan mata, tetapi dia mendengar ceritanya dari korban, itu bisa dimasukkan sebagai alat bukti nggak Prof? Di dalam kronologi yang diberikan tidak ada informasi itu. Bahkan tidak ada informasi yang lain-lain itu saksi-saksi tadi apakah Susi, apakah Kuat dan yang lain-lain mengatakan ada dugaan pelecehan itu dia nggak mengatakan. Oke. Gitu. Jadi lagi-lagi ya dari kesaksian sendiri aja juga dipertanyakan ya Prof ya. Prof mengatakan terminologi yang digunakan membuat Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo menolak ya, bohong seperti itu. Kalau lagi-lagi dari kacamata atau perspektif kriminologi, parameter kebohongan dari pihak-pihak yang terlibat ini bisa dilihat nggak sih Prof secara kasat mata atau secara tindak tanduknya begitu? Kalau tindak tanduk sih agak susah ya. Kami peneliti sosial biasanya kan mengandalkan informasi itu melalui wawancara. Konsistensi keterangan tidak berubah-ubah. Kemudian ketika dicek kepada pihak lain juga betul, dikonfirmasi. Nah itu kemudian, sehingga kita biasanya tidak menggunakan istilah bohong sih. Tidak bisa dianalisa. Oke. Belum bisa dianalisa. Nah kalau Ferdy Sambo dan juga Itu. Putri Chandrawati, Jadi yang keadaan di Magelang itu yang belum bisa disimpulkan apa sebetulnya yang terjadi. Karena tadi cuma satu sumber gitu. terus terminologinya juga beda-beda Prof ya? Beda-beda. Nah, kalau misalnya dari hasil tes gimana, Prof? Tes poligraf kan sudah dilakukan nih oleh penyidik nih. Poligraf gini, poligraf itu kan tes kebohongan, ya. Itu juga mengandalkan kepada konsistensi. Ketika pertanyaannya A dijawab konsisten, itu kemudian menunjukkan sebetulnya kejujuran. Tapi ketika pertanyaan pertama A, pertanyaan kedua B, pertanyaan ketiga tidak sama, itu kemudian mengindikasikan ketidakjujuran. Oke. Memang masih ada kontroversi tentang penggunaan poligraf tadi, gitu kan? Karena asumsi dasarnya ini, ketika orang berbohong akan berpengaruh terhadap denyut jantung, terhadap berpengaruh. Nah itu yang harusnya dicek dulu, gitu. Nah ini yang selama ini orang ragu-ragu. Gitu. Sehingga sebetulnya kalau dalam penelitian sosial ada usaha untuk melakukan penyaringan tadi, apakah informasinya ini konsisten nggak antara dia sendiri dengan informasi dari pihak lain. Sehingga sekarang diperkenalkan satu metode yang disebut sebagai triangulasi. What is that? Keterangan dari narasumber atau tersangka, keterangan dari saksi, keterangan dari dokumen. Jadi walaupun tidak harus 3, ya bisa lebih. Itu kemudian untuk memperoleh keyakinan bahwa informasi ini benar. Nah, kita bicara mengenai Ferdy Sambo sendiri. Kalau kita menggunakan teori triangulasi itu, Prof, dari Ferdy Sambonya, kemudian dari saksi-saksi di sekitarnya, kemudian dari dokumennya sendiri, sejalan nggak, berbanding lurus nggak, Prof? Yang konsisten pernyataan Ferdy Sambo bahwa dia membunuh itu ada hubungannya dengan peristiwa di Magelang. Itu yang konsisten dia selalu katakan. Dan itu menyebabkan kehormatan dia dan keluarganya ternoda. Itu konsisten. Dan dia juga sudah mengakui bahwa dia memang melakukan pembunuhan berencana. Kalau Putri Chandrawati, Prof? Kalau Putri Chandrawati yang tadi, apakah dia dilecehkan, apakah dia mengalami kekerasan seksual, apakah dia perkosaan, itu yang kan belum informasi berubah-ubah sehingga belum bisa disimpulkan mana yang benar gitu. Kondisi emosi juga mempengaruhi nggak, Prof? Kondisi emosi kata misalnya psikolog sebagai korban begitu. Bisa aja. Trauma. Karena banyak
korban perkosaan itu yang tidak mau melaporkan pengalaman terjadi? menjadi korban. Tuh. Oke. Karena memang tadi ketika dia harus lapor polisi, yang mengetahui Kejadian nasib tersebut. dia Mhm. menjadi bertambah. Karena korban perkosaan itu menderita yang berhubungan dengan harkat martabatnya. Tapi kan Gitu. yang bersangkutan cerita sama suaminya, Ya Prof. makanya suami harus cerita kepada polisi, orang lain gitu kan. Harus pergi visum, tambah lagi, itu kemudian menjadi beban untuk kemudian cenderung tidak melapor. Jumlah yang melapor itu relatif Sedikit. Memang pernah ada suatu periode, ini saya juga merasa heran nih kok pelaporan perkosaan naik Banyak gitu kan. sekali. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Hmm. Setelah saya telusuri ternyata korbannya anak-anak. Yang lapor orang tuanya. Orang tuanya kan begitu amarahnya dan dia masih rasional lapor kepada polisi. Betul. Gitu. Baik. Nah, tapi kalau misalnya lagi-lagi bicara tes poligraf, ketika kita mengetahui kalau dibeberkan di persidangan hasil tes poligraf Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati menunjukkan angka minus, Prof, dua-duanya. Putri Chandrawati malah paling rendah, menunjukkan ada tendensi kebohongan yang ada di belakangnya, dan ini juga menjadi dasar kesaksian Prof di persidangan. Ini apakah tes poligraf tersebut lagi-lagi bisa menjadi pertimbangan hakim ketika melihat kondisi emosi dari yang bersangkutan, Putri Chandrawati, yang mengatakan bahwa ada trauma di sini, denyut jantungnya mungkin terpengaruh, kemudian juga kesaksian dia atau jalan pikiran dia juga dipengaruhi seperti itu. Gimana, Prof, melihat ini supaya tetap bisa objektif? Harus dibandingkan dengan informasi yang lain dari psikologi forensik misalnya. Karena di psikologi forensik dia mengatakan Putri cenderung jujur. Oke. Oh ya. Iya kan? Jadi ini kan informasi yang bertolak belakang. Gitu. Jadi ilmuwan nggak boleh menyimpulkan yang mana yang benar. Iya. Oleh karena itu harus cari informasi tambahan lagi gitu untuk kemudian sampai pada suatu kesimpulan, oh yang ini yang konsisten gitu loh. Karena di sini kan ketika kita bukan membandingkan ya, ada dua kesaksian dari saksi ahli, Profesor Mustafa dan juga Ibu Reni dari Apsifor, yang mengatakan kalau Ibu Reni bilang ini harus digali lagi karena ada kemungkinan pelecehan atau kekerasan atau perkosaan tersebut di Magelang betul terjadi. Ya. Tapi gimana itu, Prof? Baik, Masalahnya gini, karena peristiwanya udah lama, yang bisa membantu adalah teknologi DNA. kenapa tidak digunakan? Biaya lagi? Biaya lagi. Tapi itu yang satu-satunya yang saya lihat yang masih memungkinkan untuk mengumpulkan alat bukti. Oke. Gitu. Majelis hakim punya wewenang untuk lakukan tes DNA? Bisa. Karena dalam KUHP kalau nggak salah, hakim bisa meminta kalau hakim ragu-ragu, bisa minta dihadirkan ahli untuk membuat terang perkara. Oke. Ketika dia melihat ada kemungkinan tes DNA membantu, ya dia meminta agar dihadirkan ahli DNA yang melakukan tes terlebih dahulu. Bukan hadir karena Dalam pengetahuannya saja, tapi mengumpulkan alat Ayo, bukti lakukan. di Magelang, kemudian di mana gitu yang dipandang masih meninggalkan jejak DNA yang dapat dipertanggungjawabkan, itu sebagai informasi tambahan bisa. Oke, belum terlambat ya untuk melakukan hal itu Tapi ya? barangkali waktu persidangan sudah makin mepet. Karena kan ada batasan kalau nggak salah persidangan masa penahanan terhadap 90 Sambo. hari. Betul. Ini katakanlah baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum juga berpacu dengan waktu seperti itu ya, Prof. Mungkin terakhir, Prof, ketika kita melihat sampai dengan saat ini dari kacamata lagi-lagi kriminologi, apakah ini kasus Sambo ini menjadi blessing in disguise tersendiri gitu, ketika ada tadi spektrum baru yang bermain di belakangnya, kemudian ini juga bisa membantu ke depannya para ahli kriminologi di Indonesia untuk bisa memetakan tidak hanya mea culpa, mens reanya seperti apa dari para pelaku pidana, tapi juga untuk bisa mencegah kejadian seperti ini terulang lagi, terutama dalam institusi kepolisian. Ya, jadi peristiwa ini blessing in disguise-nya adalah bahwa mempraktekkan hukum itu
tidak cukup berpedoman pada ketentuan normatif. Karena hukum dan ilmu hukum tidak pernah mengkonfirmasi realitas empirisnya. Oleh karena itu kita harus semakin intensif mempergunakan keterangan ahli dalam rangka pembuktian ilmiah. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kredibilitas ahlinya. Karena di dalam KUHP kan permintaannya kan ahli untuk membuat terang perkara. Jadi itu yang harus dinilai, ahlinya kredibel atau tidak. Karena pernah ada suatu peristiwa pembunuhan juga yang dihadirkan oleh pengacara terhadap tersangka, diklaim sebagai ahli kriminologi, padahal menggunakan teori yang di dalam kriminologi sudah terbukti sebagai teori yang salah. Kayak saya tahu deh kasusnya. Masih dipergunakan. Nah ini kan bukan membuat terang perkara, tapi membuat kusut. Tambah rumit. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan bagaimana kita berbangsa dan bernegara, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi pembodohan. Betul sekali, Prof. Oleh karena itu kriteria ahlinya ini yang harus betul-betul diperhatikan. Baik, Prof. Kita harapkan agar kita justru maju ya dengan adanya katakanlah mistakes, kemudian juga kesalahan-kesalahan seperti ini, kita belajar dari hal tersebut. Baik, Prof, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami dalam program One on One ini. Pembicaraan yang sangat menarik, tapi karena durasinya habis, kita sudahi dulu ya dialog kita hari ini. Terima kasih sekali lagi, Prof. Suatu kehormatan Prof bisa bergabung bersama kami dalam One on One. Sehat selalu ya, Prof ya. Amin. Dan demikian pemirsa, One on One berakhir. Saya Fani Maniar. Terima kasih, sampai jumpa.